Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Puja dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk sama-sama melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah, melaksanakan kegiatan salat Isya dan tarawih berjamaah insyaAllah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah titipkan dan kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita sebagai pembawa risalah, pembawa syariat dan sebagai tauladan di dalam kehidupan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan tentu kepada kita yang hadir pada malam ini sebagai umatnya, adalah kita mendapatkan nanti syafaat dan menjadikan kita sebagai umat yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ketika Abdullah ibnu Abbas yang berumur 13 tahun, kecintaan beliau adalah selalu mencari ilmu, bersemangat untuk mempelajari ajaran Rasulullah SAW. Maka satu ketika Abdullah bin Ibnu Abbas datang kepada salah seorang yang ahli dalam ilmu agama. Berjalan kaki beliau menuju rumah ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Akan tetapi ketika beliau sampai di rumah, di depan rumahnya alim tadi, dia melihat bahwa seorang alim sedang tidur. Maka dia duduk di depan rumahnya. Dia tidak mau membangunkan orang yang tempat dia menuntut ilmu. Maka dia tunggulah beberapa saat sampai Ibnu Abbas dikotori dengan debu-debu karena kencangnya angin di saat itu. Maka di saat itu terbangunlah tempat dia
mendapatkan ajaran agama. Lalu dilihat Ibnu Abbas duduk di depan rumahnya. Maka dia berkata ke Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, engkau kan sebagai seorang kemenakannya Rasulullah SAW. Kenapa engkau yang datang menemui saya untuk menuntut ilmu? Padahal engkau saya bisa datang kepada engkau. Apa jawaban Ibnu Abbas? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itulah adabnya Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu pengetahuan untuk memperdalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi sebagai seorang guru, maka di saat itulah dia mendapatkan dua pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, yang mana orang yang menuntut ilmu pengetahuan itu, apalagi ajaran agama Allah, Allah akan muliakan mereka. Allah akan angkat derajat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam kisah ini ada dua pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah bahwa ilmu itu merupakan kemuliaan yang luar biasa, yang selalu dikejar dan dicari oleh Ibnu Abbas. Barangkali ini perlu juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita yang mencari ilmu, bukan guru yang mendatangi kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang salaf dulu. Orang-orang salaf dulu selalu mendatangi para ulama, mendatangi ahli-ahli agama. Sehingga para ulama-ulama kita dahulu, bapak-bapak, dia datang kepada guru dan belajar dengan guru itu. Dan yang kedua adalah di pelajaran ini bagaimana seorang yang menuntut ilmu mengutamakan adab daripada ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak, apa kata beliau? Dia lebih beradab, mencari adab itu selama 30 tahun dan mencari ilmu selama 20 tahun. 50 tahun dia menuntut ilmu dan 30 tahun mendahulukan adab ketimbang ilmu pengetahuan. Artinya apa? Adab lebih utama dari ilmu. Dan ini kadang-kadang yang hari ini banyak kita sebagai pelajar, sebagai murid yang kadang-kadang telah meninggalkan adab. Padahal adab itu merupakan satu hal untuk meningkatkan, mendapatkan ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa adab kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan itu? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang dimaksud adalah kita mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita cari akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang tarawih rahimakumullah. Bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan manusia adalah adab dan ilmu. Satu ketika Abu Hurairah datang ke pasar. Lalu di tengah pasar dilihat orang asik berbisnis. Lalu kata Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah, apa kata beliau? Wahai orang pasar, kenapa kalian tidak pergi ke masjid untuk mendapatkan waris Rasulullah SAW? Lalu orang pasar bertanya, memang ada pembagian waris wahai Abu Hurairah? Iya. Maka orang pasar di saat itu mengira harta warisan yang akan diberikan oleh Rasulullah di masjid itu adalah berbentuk materi. Bukan bansos. Bukan bansos. Ya.
Kalau ada pengumuman, diumumkan kepada kita bahwa di masjid Ibnu Sabil akan diberikan pembagian warisan. Kira-kira pikiran kita apa Pak warisan itu? Pasti kita berpikir adalah materi. Maka di saat itu orang pasar pergilah ke masjid Rasulullah. Sampai di masjid Rasulullah, tidak satu pun yang dia lihat bahwa ada pembagian warisan. Lalu dengan rasa kecewa, orang pasar itu menemui Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, apakah kalian mendapatkan warisan di masjid itu? Kata orang itu, tidak ada sesuatu pun yang kami dapat. Lalu apa yang kalian lihat di dalam masjid itu? Yang kami lihat cuma ada orang salat, ada orang baca Al-Quran, ada alaqah, menuntut ilmu, membicarakan tentang halal dan haram. Kata Abu Hurairah, itulah warisannya Rasulullah. Warisan Rasulullah itu adalah salat. Warisan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang diajarkan, yang dibaca. Dan warisan Rasulullah itu adalah ilmu pengetahuan. Karena Rasulullah SAW tidak mewariskan dirham dan dinar kepada kita, tetapi Rasulullah meninggalkan ilmu dan salat. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan dalam adab kita menuntut ilmu itu adalah beradab dengan ikhlas kita mendapatkan mencari redha Allah SWT agar ilmu yang kita dapatkan diredai oleh Allah SWT. Yang kedua adalah adab kita menuntut ilmu pengetahuan itu adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kedurhakaan kepada Allah SWT. Karena Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Waqi'. Apa kata beliau? Beliau berkata, kenapa hafalanku pada hari ini buruk sekali? Hafalanku sangat kurang, kata Imam Syafi'i. Lalu kata gurunya, Saqatu li Waqi'i farsadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya Waqi' wa Syafi'i, ilmu itu tidak akan dimasukkan ke dalam hatimu. Ilmu itu adalah cahaya, kata beliau. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah adab kita dalam berilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita amalkan ilmu itu sehingga dia bermanfaat dalam hidup kita. Salah satu contoh ilmu, bahwa kita memperbaiki bagaimana uduk yang kita lakukan. Kita lihat bapak-bapak, ada orang beruduk kadang-kadang, lihat anak-anak kita beruduk, itu jauh dari ketentuan fikihnya. Padahal nanti di akhirat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau membedakan mana umatmu dan mana yang tidak umat? Kata Nabi, inna ummati yad'aunah gurul mu'ajjalin. Sesungguhnya umatku nanti akan aku ketahui, kata Rasulullah, akan kelihatan pada sinar cahaya dari anggota uduk yang dia udukkan. Jadi tangan kita, muka kita, telinga kita itu akan bercahaya nanti di akhirat. Maka kita sempurnakan uduk kita di dalam beruduk, dalam rangka mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya uduk itu menentukan salah satu di antara sah dan tidak sahnya salat kita. Inilah ilmu. Maka jadikan bagaimana kita menyempurnakan uduk kita menjadi orang yang beradab dalam beruduk. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika dia membasuh tangannya itu sampai ke ketiak beliau. Artinya apa? Semakin panjang anggota uduk yang diudukkan, nanti akan bercahaya di hari kiamat. Karena di saat itu gelapnya luar biasa, dan Rasulullah tahu bahwa ini adalah umatnya yang selalu menyempurnakan uduknya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan
sebagai bentuk adab kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.